Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agistiani dari kelompok 2 sebagai ketua akan memperkenalkan anggota-anggota saya yaitu Feni Khorismawati, Nisha Ulfitri Rizky Pratama, Melinda Novianti Nur Khalifah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu 1. Menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. 2. Contoh sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. A. Mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak yang di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan. B. Memperkuat nilai-nilai spiritual atau agama dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. C. Memberikan pengajaran etika terhadap anak-anak di bawah umur agar tertanam akhlak dan etika. D. Menjaga dan memelihara adat ketimuran yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia. E. Pandai memilah dan memilih pengembangan iptek yang berkembang di era sekarang. F. Tidak lepas peran dari masing-masing individu, yaitu kesadaran dari tiap-tiap individu dalam penggunaan iptek. G. Selalu bersikap waspada dan kritis terhadap segala perubahan yang terjadi. 3. Contoh sikap selektif terhadap kemajuan iptek di berbagai bidang. A. Bidang politik. 1. Berpegang teguh kepada ideologi negara. 2. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. 3. Tidak menyebarkan konten hoax yang bisa mengganggu stabilitas politik dalam negeri. 4. Patuh terhadap konstitusi negara. B. Bidang ekonomi. 1. Mengembangkan sistem ekonomi yang memperkuat produksi domestik untuk perekonomian rakyat. 2. Keunggulan daerah dijadikan prioritas utama mata pencaharian penduduk. 3. Menggunakan bahan baku dalam negeri untuk pengembangan industri. 4. Perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 5. Memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menghadapi persaingan dengan negara maju. C. Bidang sosial budaya. 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan bagi kemajuan masyarakat. Yang kedua, memegang teguh pada nilai-nilai budaya dalam negeri. Yang ketiga, menolak segala budaya yang bertentangan dengan budaya dalam negeri. Yang keempat, tidak mengembangkan iptek yang berbahaya bagi masyarakat. Yang kelima, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Sekian penjelasan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.